Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Dwimolitasari dari kelas IF 106. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial cara merakit PC menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop. Ada tiga menu yang tersedia yaitu Learn untuk belajar merakit PC, Test untuk simulasinya, dan Explore untuk mereview setiap komponen yang ada di PC. Komponen yang pertama namanya adalah power supply. Power supply adalah komponen penting yang ada di PC karena berfungsi untuk mengubah dan menyalurkan listrik agar sesuai dan aman digunakan oleh seluruh komponen komputer. Komponen yang kedua adalah RAM. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data dan program yang sedang digunakan agar komputer dapat bekerja lebih cepat dan optimal. Yang ketiga adalah CPU. CPU adalah otak komputer yang berfungsi untuk memproses semua instruksi dan perintah dari OS dan aplikasi, melakukan perhitungan matematis dan logika, dan masih banyak tugas lainnya. Komponen selanjutnya adalah heatsink. Heatsink ini berfungsi sebagai pendingin di mana dia akan menyerap dan membuang panas dari komponen seperti CPU agar tidak mengalami overheating. Komponen selanjutnya adalah motherboard. Motherboard ini berfungsi sebagai papan utama yang nanti akan menghubungkan dan mengatur kerja seluruh komponen komputer. Selanjutnya adalah NIC. NIC ini berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan agar dapat berkomunikasi dan bertukar data, termasuk untuk mendapatkan internet. Selanjutnya adalah wireless NIC. Wireless NIC ini berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan dengan nirkabel atau WiFi agar bisa berkomunikasi dan bertukar data. Selanjutnya ada video adapter yang berfungsi untuk mengolah dan menampilkan data grafis dari komputer ke layar monitor. Selanjutnya adalah hard disk. Hard disk ini berfungsi sebagai media penyimpanan data permanen pada komputer. Selanjutnya adalah optical drive yang berfungsi untuk read dan write data pada media optik seperti CD dan DVD. Selanjutnya ada floppy drive yang berfungsi untuk membaca dan menyimpan data pada disket. Selanjutnya adalah kabel FGA. Ini berfungsi untuk menghubungkan komputer ke monitor untuk menampilkan gambar. Selanjutnya ada keyboard yang berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan data dan perintah ke komputer. Selanjutnya ada mouse yang berfungsi sebagai alat input juga untuk menggerakkan pointer dan memilih perintah di layar komputer. Baiklah, mari kita mulai perakitannya. Yang pertama kita akan memasang power supply. Kita sesuaikan terlebih dahulu untuk tata letaknya. Jika sudah sesuai, kita pasang skrunya. Lalu selanjutnya kita pasang RAM. Yang pertama kita pasang RAM 1 terlebih dahulu. Kita sesuaikan, jangan lupa untuk penjepitnya. Dan juga RAM 2 sama dengan RAM 1. Jangan lupa ditutup kanan kiri. Selanjutnya adalah pemasangan CPU. CPU-nya kita masukkan dan kita sesuaikan dulu posisinya. Lalu kita kunci. Jika sudah, kita pasangin thermal compound yang ini juga berfungsi sebagai pendingin. Selanjutnya kita akan memasangkan heatsink. Jangan lupa untuk mengencangkan kaitannya pada heatsink. Selanjutnya kita colokkan kabel heatsinknya ke header kipas CPU. Selanjutnya kita install motherboardnya. Kita sesuaikan terlebih dahulu tata letaknya. Jika sudah, kita pasangkan skrunya. Nah, selanjutnya kita akan pemasangan NIC. Selanjutnya kita akan pasang skrunya. Lalu yang kedua adalah wireless NIC-nya untuk WiFi. Jangan lupa juga skrunya.
Lanjut video adapter. Jangan lupa juga skrunya. Jika udah, kita akan memasang hard disk. Kita sesuaikan dulu. Jika udah, kita pasang skrunya juga. Selanjutnya adalah optical drive atau DVD. Kita sesuaikan dulu tata letaknya, lalu kita pasang skrunya. Selanjutnya adalah floppy drive. Kita sesuaikan juga tata letaknya. Lalu kita pasang juga skrunya. Selanjutnya adalah perkabelan. Yang pertama, ini digunakan untuk menghubungkan ke DVD. Lalu yang kedua, itu floppy cable yang digunakan untuk menghubungkan floppy data. Selanjutnya adalah kabel SATA yang nantinya akan menghubungkan antara hard disk dan juga motherboard. Jika sudah semuanya, maka selanjutnya kita akan menghubungkan seluruh kabel dari power supply ke motherboard. Jika semua komponen sudah terhubung, kita tutup dengan case panel. Lalu kita screw. Lalu kita juga perlu menghubungkan komponen di luar casing seperti kabel FCA yang nanti akan menghubungkan ke monitor. Terus ada keyboard, mouse, USB, dan seterusnya.
Dan yang terakhir adalah kabel power. Jika sudah, maka perakitan PC kita menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop sudah selesai. Mungkin itu saja penjelasan dan tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih.